Halo teman-teman, nah di video kali ini kita akan belajar untuk menentukan entry dan exit point. Jadi di video sebelumnya kita kan udah tahu nih trennya itu apa, bearish apa bullish. Nah kalau tren bearish berarti kita akan menjadi seller, kalau tren bullish kita akan menjadi buyer gitu kan. Nah berarti setelah tahu trennya berarti kita akan menentukan entry dan exit point. Nah, jadi kalau entry dan exit point ini, kalau entry point ya teman-teman, misalkan di sini nih kita punya struktur. Kalau misalkan tren downtrend ini teman-teman, di sini ada struktur, di sini set, di sini harga berhasil ngebreak swing low yang ini, dia di break. Nah lebih seperti ini. Nah ini swing low di break di sini. Nah berarti saya akan mencari sesuatu teman-teman, sesuatu di sini. Jadi kalau kita nge-sell dengan zona selebar ini, itu stop lossnya sangat-sangat lebar teman-teman. Tapi kalau kita mencari sesuatu, nah sesuatu itu apa sih gitu kan? Kita itu akan mencari zona yang disebut dengan zona supply and demand. Nah, zona supply and demand. Jadi simpelnya itu ya zona supply dan demand itu zona dimana pernah terjadi harga yang drop atau harga rally secara signifikan gitu kan. Misalkan ketika harga naik di sini terus sideways beberapa waktu, tiba-tiba harga drop di sini. Nah itu yang namanya dengan zona supply di sini. Ini namanya supply. Sini kita kasih nama supply. Ini yang namanya supply RBD teman-teman, RBD. Supply RBD atau rally base drop. Nah ada lagi satu lagi nih, supply yang satu lagi. Jadi supply RBD ini kita kasih nama lengkapnya ya. Supply ini kepanjangan dari RBD itu rally base drop. Rally base drop ini artinya itu harga itu ketika dia naik, lagi enak-enak naik nih, kemudian dia base atau sideways, konsolidasi datar seperti ini, tiba-tiba dia drop. Makanya disebut dengan rally base drop atau RBD. Nah, jadi harus ada momentum sell yang kuat di sini, ada drop yang kuat di sini. Seperti itu teman-teman. Untuk yang kedua ada lagi supply. Supply-nya supply drop base drop. Nah, kalau ini RBD ini sifatnya reversal, jadi dia pembalikan harga sifatnya. Sedangkan kalau drop base drop ini dia continuation, alias meneruskan pergerakan harga sebelumnya gitu. Ketika harga drop di sini turun, tiba-tiba dia sideways kecil di sini, konsolidasi kecil, lalu dia tiba-tiba drop lagi secara impulsif teman-teman. Nah ini namanya supply drop base drop. Sifatnya itu continuation, alias meneruskan pergerakan sebelumnya gitu. Supply DBD alias drop base drop. Nah jadi ketika harga drop artinya harga lagi kencang-kencang turun, teman-teman. Misalkan harga lagi turun kencang, turun shoot drop ya kan, terus tiba-tiba dia base alias sideways gitu. Kenapa ya tiba-tiba dia sideways lalu dia drop lagi teman-teman. Tiba-tiba dia drop lagi di sini. Oke, seperti itu tuh. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kalau untuk demand juga ada sama, tapi tinggal dibalik teman-teman. Ini supaya demand ini sebagai entry point teman-teman. Entry point. Jadi ketika ini ada demand nih, ini contoh demand. Jadi ketika demand di sini, ketika harga drop di sini, lalu dia base atau sideways konsolidasi, tiba-tiba dia rally naik, dia tiba-tiba kencang naik. Nah ini namanya demand drop base rally gitu.
sini kita kasih nama demand DBR atau drop base rally drop base rally. Jadi ketika harga, jadi kebalikan dari supply RBD ya. Jadi DBR ini ketika harga drop tiba-tiba dia base alias sideways, tiba-tiba dia naik ke atas, reversal. Jadi sifatnya reversal. Nah, jadi seperti itu teman-teman, demand DBR atau drop base rally. Sedangkan untuk demand ada yang continuation juga, sama kayak supply. Itu namanya itu rally base rally. Ketika di harga rally kencang-kencangnya naik, dia tiba-tiba sideways lalu dia rally lagi kencang teman-teman. Ini namanya demand DBR. Jadi demand DBR gitu. Ini kayak gini. RBR bukan DBR. Ini demand RBR. Rally base rally. Rally base rally. Nah, seperti itu. Jadi ketika harga rally itu naik teman-teman, kalau kata orang SND itu naik. Rally base rally. Jadi ketika harga rally naik, nah harga membuat base atau sideways sebentar lalu naik lagi kencang, itu namanya rally base rally. Nah kalau untuk contoh di chartnya sederhana teman-teman. Contoh untuk di chartnya itu banyak sih, banyak. Kita cari di gold nih, di gold. Ini kita contoh supply dulu ya teman-teman. Contoh zona supply. Nah ini contoh zona supply RBD, rally base drop teman-teman. Di sini zona supply nih. Dia rally teman-teman, lalu dia membuat base. Ini kalau di time frame kecil ini base teman-teman, ada pergerakan sideways kecil. Tapi ini kita ambil contoh di A1 gitu. Rally base, ketika harga rally naik ke atas terus dia membuat base sideways sini, lalu dia drop ke bawah gitu. Supply kita marking dari sini, dari body sampai ke shadow tertinggi, kita hapus supply. Nah ketika harga masuk ke sini kita sell gitu. Terus kalau yang drop base drop gimana mas? Nah kalau yang drop base drop itu ya tinggal cari aja gitu kan, banyak sih contoh di chat sih. Kita carinya ketika market downtrend aja teman-teman, biar gampang. Nah drop base drop, nah ini contoh drop base drop. Ini drop base drop. Nah ketika harga drop di sini turun, dia membuat base konsolidasi di sini kecil sebentar, lalu dia drop lagi ke bawah. Nah itu namanya supply drop base drop. Kita marking teman-teman dari body, sama sih, dari body candle biru yang di break sampai ke shadow tertinggi. Nah, berarti kita akan sell ketika harga kembali ke sini, kita akan sell gitu. Terus kalau demand kayak gimana ya? Kebalikannya sih, demand itu kebalikannya gitu. Ketika harga drop di sini, harga kan drop di sini kan, di sini drop, dia membuat base, tiba-tiba dia rally ke atas naik, namanya demand DBR alias drop base rally. Kita marking dari body sampai ke sini teman-teman, demand. Nah ketika harga kembali ke sini kita buy gitu. Kalau demand RBR kayak gimana mas gitu? Kalau demand RBR itu ketika harga lagi kencang-kencangnya naik gitu. Ini contoh demand RBR nih. Harga kencang naik di sini kan, kencang naik di sini. Lalu dia base rally, dia rally dari sini, rally, dia base sideways sebentar lalu dia naik lagi. Nah kita marking dari body sampai ke shadow paling bawah. Ketika kembali ke sini ke kotak biru,
kita buy gitu. Seperti itu kurang lebih teman-teman. Nah sekarang gimana nih kalau kita udah tahu kan tren kan kayak udah tahu nih, tren market struktur udah tahu nih, terus entry point udah tahu. Nah sekarang kita exit point. Jadi kalau di dalam sebuah struktur market teman-teman, kalau kita mau entry gitu kan, misalkan ini kan tren lagi up kan, lagi kencang bullish kan, lagi bullish, dia misalkan di sini dia ngebreak, di sini swing high yang ini di break. Nah berarti kan ini sinyal harga itu masih mau ke atas gitu. Berarti range atau area entry kita itu dari sini, kita pakai Fibo ya, dari sini sampai sini teman-teman. Range kita itu dari swing high yang di break sampai ke swing low nya di sini. Nah dari area ini itu kita jangan langsung buy teman-teman, tapi kita cari sesuatu, entah kita demand yang kayak gini, ini kan demand juga, rally base rally juga di sini. Ini kan ada demand di sini nih. Ini ada demand rally base rally, bisa di situ gitu untuk ngebuy, atau demand yang sifatnya drop base rally di sini bisa juga kayak gitu. Untuk exit point ini kan entry point, ini entry point gitu. Untuk exit pointnya di mana? Di sini. Ketika atau di swing high yang berhasil ngebreak swing high sebelumnya di sini, berarti ini namanya turning point. Berarti seperti itu teman-teman. Untuk SL-nya ya di bawah zona demand gitu, kayak gitu. Kalau untuk nge-sell ya tinggal dibalik gitu kan. Untuk nge-sell ya tinggal dibalik gitu. Misalkan di sini kan kita punya swing low yang di break nih. Ini kan market lagi downtrend kan. Ini market lagi downtrend. Di sini kita punya swing low yang di break dan ini swing high-nya gitu. Nah, berarti kita cari sesuatu gitu di antara swing high dan swing low yang ini gitu. Di sini kita punya DBD drop base drop, supply drop base drop di sini. Supply. Dan di sini kita punya supply RBD, rally base drop teman-teman. Nah jadi ketika pilih aja salah satunya sih, bisa sih di antara supply yang ini ataupun supply yang atasnya gitu. Nah untuk konfirmasi entry sih saya rasa ada di playlist saya ada teman-teman, silahkan teman-teman cek aja gitu kan. Jadi kan kita udah tahu nih cara membaca tren, terus kedua kita jadi buyer atau seller gitu kan kalau udah tahu tren kan. Terus kita menentukan entry dan exit point gitu kan, sama aja gitu, kurang lebih seperti itu gitu. Nah sekarang kita belajar untuk menentukan konfirmasi entry. Jadi walaupun ada zona bagus, ada market struktur yang bagus gitu kan, kita nggak boleh asal entry teman-teman, jadi harus ada konfirmasi dulu. Nah kalau konfirmasi itu kalau nggak salah ada teman-teman di playlist video saya teman-teman, di playlist video saya ada di playlist edukasi tuh, teman-teman cek aja di situ ada gitu. Ini juga saya bakal video ini juga dan video sebelumnya itu bakal saya masukin ke playlist edukasi, nanti teman-teman tonton aja gitu buat tambahan ilmu atau tambahan pembelajaran teman-teman, kalau emang cocok nih dengan strategi price action gitu, kalau mau diperdalam gitu. Tapi kalau buat sebagai wawasan aja ya gak apa-apa gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.